teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyebabkan warga di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua mengungsi. Warga yang mengungsi akibat teror KKB berasal dari Kampung Opitawak, Banti, Kampung Kimbeli, dan Utikini. 957 warga dilaporkan telah dievakuasi ke kota Timika menggunakan bus PT Freeport Indonesia. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengakui adanya intimidasi yang dilakukan KKB membuat warga ketakutan. Salah satu alasan warga meminta dievakuasi dari tempat tinggalnya karena KKB telah memasuki tempat tinggal mereka. Evakuasi warga dari wilayah pegunungan ke kota Timika sudah dilakukan sejak Jumat lalu. Kelompok kriminal bersenjata yang malah sangat menakutkan masyarakat, warga masyarakat di sekitar Opitawak, Kimbeli, kemudian Banti, Utikini, yang pada akhirnya mereka semua tinggalkan tempat asal muasal mereka dan kemudian meminta bantuan TNI Polri dan juga dibantu oleh perusahaan untuk minta turun ke kota Timika. Ini kan sudah jelas bahwa perbuatan mereka begitu menakutkan warga masyarakatnya sendiri. Informasi terkini dari teror atau terkait teror kelompok kriminal bersenjata di Mimika kami tanyakan langsung pada Dandim 1710 Mimika, Letkol Infantri PUL Nainggolan. Selamat petang atau selamat malam waktu Papua, Pak Nainggolan. Selamat malam, Mbak Fir, dari Indonesia Timur. Ya, kalau disebutkan ada 957 dari 4 kampung sudah diungsikan. Berarti situasi saat ini kondusif atau seperti apa, Pak Nainggolan? Baik, Pak. Untuk intensitas kontak tembak-menembak memang secara kuantitas ini menurun. Kemudian untuk situasi perkampungan di wilayah Tembagapura memang terlihat semakin sepi, karena seluruh masyarakat sudah kita evakuasi ke tempat yang lebih aman di wilayah Timika, Mbak. Anda katakan seluruh ya, artinya semuanya sudah dijamin aman, mereka sudah diungsikan ke Mimika, betul ya? Saya konfirmasi lagi. Ya, betul, Mbak. Pak Nainggolan, sebenarnya bentuk intimidasi seperti apa yang dilakukan oleh KKB terhadap warga setempat? Baik, Mbak. Berdasarkan hasil legislasi ataupun wawancara beberapa masyarakat yang kita evakuasi, yang paling dasar adalah karena ketiadaan bahan makanan yang memang diminta ataupun dirampas oleh kelompok KKSB. Intimidasi yang dilakukan KKSB ini menjadi faktor utama yang mengakibatkan masyarakat untuk berinisiatif ataupun minta bantuan kepada kami, TNI Polri maupun pemerintah daerah agar mereka dievakuasi ke Timika, Mbak. Berarti KKB datang ke rumah mereka, Anda gambarkan ada empat kampung. Anda bisa gambarkan letak geografisnya, Pak Nainggolan. Apakah sedemikian tidak terjangkaunya atau sedemikian luasnya sehingga kemudian warga harus meminta tolong untuk diawasi oleh Anda sebutkan tadi aparat gabungan TNI Polri karena KKB sering meminta makanan begitu? Ya, betul, Pak. Selain itu perlu saya sampaikan juga motif ini juga didorong karena ada rasa trauma ataupun kekhawatiran akibat peristiwa penyanderaan yang terjadi di tahun 2017, Mbak. Ini salah satu juga yang menjadi motif masyarakat kenapa minta dievakuasi. Memang secara geografis kampung-kampung yang ada di distrik Tembagapura ini dia terpisah oleh pegunungan maupun lembah maupun sungai, sehingga untuk mobilitas masyarakat mendapatkan bahan makanan ini sangat terbatas. Dengan keterbatasan itu juga yang mengakibatkan kelompok separatis ini meminta bahan makanan masyarakat yang ada di rumah-rumahnya.
mereka. Sehingga mau tidak ada pilihan, masyarakat ini berinisiatif menyampaikan kepada kami pihak TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk minta dievakuasi, Mbak, ke dari Tembagapura ke Timika, Mbak. Berarti letak dari 4 kampung tersebut memang tidak jauh dari lokasi tempat KKB saat ini ya, Pak Nainggolan, berbasis begitu ya? Ya, betul, Mbak. Memang secara kalau dilihat dari letaknya di peta itu tidak jauh. Tetapi apabila kita lihat secara geografisnya, memang medan di Papua ini sangat berat yang dipisahkan oleh perbukitan ataupun pegunungan, lembah-lembah dan sungai-sungai, Mbak. Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana sih sebenarnya peta kekuatan, tentu sudah dipetakan dan ini rahasia karena sebagai bagian dari strategi untuk melawan mereka. Tapi sedemikian besarkah kekuatan dari KKB sampai hingga saat ini belum bisa ditumpas, bahkan warga lokal makanannya diminta dan mereka akhirnya kekurangan? Baik, Mbak. Kekuatan mereka memang apabila dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya cukup besar. Tetapi itu bukan menjadi kekhawatiran kita. Yang kita prioritaskan adalah bagaimana mengamankan masyarakat ini terlebih dahulu, Mbak. Kemudian masalah pemetaan nanti silakan ditanyakan kepada satuan atas. Namun saya sebagai satuan komando kewilayahan, kami lebih fokus bagaimana mengungsikan atau mengevakuasi masyarakat ini, mengamankan mereka dari tempat yang rawan ke tempat yang lebih aman. Demikian, Mbak Musian. Oke, Pak Nainggolan, sedikit lagi singkat, bagaimana mengamankan wilayah dan menjamin 4 kampung setidaknya yang saat ini tidak kondusif, warganya suatu hari kita harapkan dalam waktu cepat bisa kembali aman, damai, kembali ke kampung dan rumahnya masing-masing? Baik, Mbak. Satu hal yang paling penting adalah bagaimana masyarakat setempat itu bisa bekerja sama dengan kami pihak TNI Polri, Mbak. Seperti kita ketahui bahwa penyanderaan 3 guru yang terjadi di Kampung Armanop sebelumnya itu juga bisa terselamatkan karena adanya peran aktif dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang di sana yang bisa berkomunikasi maupun berkoordinasi langsung dengan pihak kelompok separatis ini, Mbak. Nah, ini juga yang menjadi penting bagaimana nanti masyarakat ini bisa bekerja sama dengan aparat keamanan, demikian juga aparat keamanan bisa manunggal dengan masyarakat, itu menjadi suatu hal yang penting untuk kami bina ke depan, Mbak. Baik, terima kasih Dandim 1710 Mimika, Letkol Infantri Pio Nainggolan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Informasi selanjutnya masih dari Tanah Papua, Saudara. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau memastikan tindakan hukum akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran dan perusakan di kantor pemerintahan Kabupaten Waropen. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terpancing dengan informasi yang beredar di media sosial. Polda Papua mengusut tindakan perusakan dan pembakaran oleh massa terhadap gedung perkantoran termasuk kantor Bupati Waropen. Kapolda Papua menyatakan tindakan hukum akan diambil pada setiap pelanggaran yang dilakukan. Warga juga diminta tidak bertindak anarkistis atas dugaan kasus korupsi terhadap Bupati Waropen. Kami turunkan tim dari Polda untuk backup dari Reskrim, kemudian Intel, juga nanti bersatu padu dengan Polres untuk menangani mereka-mereka yang melakukan perusakan. Prinsipnya, siapa yang berbuat apa melawan hukum dia bertanggung jawab. Masyarakat harus bisa dewasa ya. Dan itu kan masih dalam sebuah proses. Kalau masih ditetapkan sebagai tersangka, artinya itu baru dalam proses awal. Jangan terlalu terbakar atau terjebak dengan viralnya media sosial yang membuat kerusakan seperti itu. Sebelumnya, massa pendukung Bupati Waropen Yeremias Bisai melakukan perusakan dan pembakaran terhadap kantor Badan Kepegawaian Daerah dan kantor Bupati Waropen Jumat lalu. Perusakan dilakukan karena massa tidak menerima dengan penetapan Bupati Waropen Yeremias Bisai sebagai tersangka dugaan gratifikasi dalam kurun waktu 2010 hingga 2015. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.